Shalom untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada saat ini. Perkenalkan, saya Valentin Borsimbolon. Saya sekarang bersekolah di Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP semester 7. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Selamat menonton. Haras. Renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Banyak orang sedang menderita di tengah pandemi COVID-19. Banyak juga dari mereka terancam kehilangan pekerjaan dan pencaharian mereka. Beberapa telah terinfeksi atau kehilangan anggota keluarga karena virus corona. Banyak orang tua bergumul dengan ketegangan emosional dan mental dari menjaga anak di rumah. Dan yang lain juga berjuang merawat orang tua yang sudah lanjut usia, ketika fasilitas perawatan dan pelayanan lain masih ditutup semasa pandemi ini. Ditambah lagi, hampir dari kita semua menghadapi hilangnya kebebasan dan perasaan terisolasi di tengah pembatasan yang diterapkan untuk menghambat penyebaran virus. Jadi bagaimana kita dapat menolong, menanggung beban satu sama lain? Seperti yang dikatakan dalam renungan kita hari ini, meskipun kita sendiri tidak bisa kemana-mana. Berikut adalah cara kita dalam menanggung beban kita itu. Yang pertama, pelayanan penghiburan. Perjalanan hidup ini penuh dengan peristiwa kehilangan. Dalam kesengsaraan Ayub berseru, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Hal itu menunjukkan bahwa dalam perjalanan hidup ini kita akan kehilangan semua yang pernah kita miliki. Itu termasuk kesehatan, harta, dan orang-orang yang kita kasihi. Menanggung penderitaan bersama berarti kita tidak menganggap remeh masa-masa sulit yang pasti dirasakan oleh anggota komunitas yang mengalami kehilangan. Kita memberi waktu kepada saudara-saudari seiman kita untuk merasakan duka. Kita tidak mendesak mereka untuk melanjutkan hidup, sementara mereka masih bergumul dengan kehilangan yang mereka alami. Sebaliknya kita setia mendampingi mereka, merangkul mereka, dan memberi diri untuk menerima curahan emosi mereka. Seperti Allah menghibur kita, kita pun meneruskan penghiburannya kepada satu sama lain. Yang kedua yaitu pelayanan menolong menanggung beban. Hidup ini pasti memiliki beban, entah kita yang membuatnya sendiri atau beban itu yang menimpa kita. Cara kita menangani segala beban itu tetaplah sama, dengan menanggungnya bersama. Ketika saudara-saudari kita sedang bergumul secara emosional, kita menawarkan diri untuk mendengarkan curahan hati mereka. Ada juga beban lain seperti masalah hubungan yang retak, kesehatan yang memburuk, dan kesulitan dalam keuangan. Kita turut menanggung beban-beban itu juga. Komunitas mungkin dapat melibatkan untuk mendamaikan anggota-anggota yang sedang tertikai, merawat yang sakit, atau menawarkan bantuan keuangan kepada yang berkekurangan. Ketika komunitas tidak menolak melainkan merangkul, orang yang sedang bergumul tersebut akan merasa sangat terhibur. Bahkan orang-orang yang tadinya mengeraskan hati seringkali merubah menjadi lembut setelah mengalami kasih dari komunitasnya. Ketika mereka mengalami perhatian yang tulus dari saudari-saudaranya, maka mereka akan keluar dari masa-masa sulit mereka. Yang ketiga yaitu pelayanan bertekun saling mendoakan. Bertekun dalam saling mendoakan sebagai komunitas adalah
salah satu cara untuk menghadapi masa sulit bersama-sama. Kita saling bertolongan menanggung beban dengan membawa kebutuhan mereka dalam doa kepada Allah. Kita dapat melakukan doa berantai, berdoa dalam jam doa yang sama, dan berpuasa bersama sebagai cara mempertahankan solidaritas dengan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dalam hidup mereka. Kita bersama-sama senantiasa menantikan Tuhan sampai Dia turun tangan dan memberikan pertolongannya kepada saudara-saudari kita. Rasanya belum pernah dalam sejarah dunia ini manusia begitu takut pada penderitaan. Seperti Tuhan kita bangkit setelah melalui penderitaan dan kematian, kiranya kita meneladani Kristus dengan penuh sukacita dan menanggung penderitaan sebagai satu komunitas, dengan menyadari bahwa kemuliaan Allah yang akan kita terima jauh melampaui penderitaan yang kita tanggung sekarang. Kiranya dunia menemukan pengharapan dari surga ketika mereka menyaksikan orang-orang percaya dalam komunitas iman semakin erat, bersatu dan lebih sungguh mengasihi di tengah-tengah masa-masa yang sangat sulit. Untuk menolong orang lain, kita perlu menunggu sampai kita bebas dari segala kesulitan. Sebab itu kita sedang merasakan kelemahan. Saat kita lemah, dalam kelemahan itu datang kuasa Allah yang nyata. Terima kasih, Horas.